Sudah nggak sih? Sudah belum? Ketika itu harus merambah ke kota lain. Dan apakah perlakuan yang sama di kota lain? Contohnya misalkan di Purwokerto atau di Banjar atau mungkin bahkan di Jakarta itu. Preview. Preview. Sudah Om, jadi kalau si Warak itu Mas Tenang dan Gunung Malang itu ada Mas Riko dan Mas Karsum. Mereka kontrak dengan beberapa kafe di Jakarta. Oke. Ya sudah, mereka mengirimkan sampai sekian ratus kilo ke beberapa kafe di sana Dan itu continue setiap tahun. Bahkan mereka sering kena penalti karena produksi yang kadang turun. karena Mereka jumlahnya kontrak. kurang. Iya, mereka kontrak. Oke. Ya, kemudian juga pada sisi lain teman-teman di Purbalingga sudah memakai juga produk petani kopi. Kemudian jejaring petani sendiri yang ke Purwokerto, ke Banjar, ke beberapa kota di Jawa Barat juga sudah. Cuma kami berharap kan ini kan persoalannya yang bergerak ke arah petani yang benar-benar bisa memproduksi untuk kepentingan pasar kafe itu kan ini jujur aja stagnan Om, tidak bertambah, pelan sekali bertambahnya. Itu Ya. karena tadi ada simbol ijon. Iya, simbol ijon, ada gurita ekonomi yang cukup besar ya, Oke. yang kemudian dan mereka membutuhkan kopi yang tidak tiada hentinya dengan harga yang stabil dan bisa di depan. Dia memang butuh effort yang luar biasa sih. Betul, seperti misalnya contoh aja Sirandu. Sirandu adalah sekian puluh hektar, katakanlah 50 sampai 60 hektar itu. Per petani ada yang 5 hektar, 3 hektar sebagainya. Misalnya ada 15 petani ya. Udah Pak, petik merah semua. Katakanlah 300 ton misalnya 300 ya. ton, Lah situ ku petik merah itu kontium. Tapi mereka disadarkan bahwa kualitasnya bagus lah, ngapain kita nggak punya tempat gudang, nggak punya udah tuh. Del contoh ijo saja. lah ya. gitu. Lah iya, dan petik merah itu kan nggak model brol itu enggak Om, dipilih. Cici ya. Katakanlah segerombol ini paling dari 10 ada 3 diambil. Oke. Jadi panennya itu Nggak enggak sekali. Nggak bres gitu Iya, ya. burangula. Ini kan kaitannya dengan buruh. Oke. Buruh petik itu 50 sampai 75 per hari. Oke. Ya, Ada rantai itu yang nah itu ruwetnya panjang, alurnya sangat-sangat ya panjang. artinya itu. makanya kita berharap minimal lah kita mempertemukan keinginan hilir dan kemudian dengan kemampuan dari petani. Oke. Obrolan kita semakin menarik malam hari ini. Akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Ngopi, Ngobrol Perkara. Oke. Preview. Preview. Masih di Perkara Ngopi, Ngobrol Perkara. Karena Meta wis pangane sing langka. Ya tadi obrolan kita semakin menarik sih tentang kopi, simbol-simbolnya yang luar biasa. Dan saya baru tahu bahwasanya ternyata alurnya begitu panjang dan begitu ruwet. Nah, ketika alur yang begitu panjang dan begitu ruwet, pasti dibutuhkan sebuah acara untuk minimal memperkenalkan ngepromo ini. Purbalingga ada kopi atau teman-teman kantor teman-teman dari komunitas petani kopi bikin event atau teman-teman hilir juga bikin event. Secara event di Purbalingga gimana Mas? Iya sebetulnya rutin ya, kecuali kemarin pandemi. Jadi ada festival kopi. Sekarang kalau nggak salah sampai sudah ketiga ya. Nggak tahu kalau tahun ini ketiga atau keempat. Keempat mungkin. Kemudian ada Kopi Merdeka. Kopi Merdeka juga dikelola seperti itu. Tapi itu menjadi ruangnya hilir Om. Oke, Ya artinya baru ruang hilir ya. produk-produk itu. Ah. Kami petani kopi itu Butuh. bermimpi bahwa kita punya pertarungan rasa kopi petani. Apa namanya ya istilahnya nanti apakah battle kopi, battle robusta atau apa itu yang kemudian Dari cupping itu ya. cupping kopi.
Bahasanya begini. Petani Kudasari, petani Karangjengkol, petani Karangreja, petani Sirandu, petani itu sampai ke Jobong, itu jenis robustannya ditarungkan. Iya. Kumpulan nggonmu apa rasanya terus digawe. Nah, dijurikan yang menang siapa. Jadi itu untuk promo bahwa promo sekali kan autokritik ke petani. Oke. Ketika nanti dites oleh juri, oleh siapa itu menang, oh iya ini kualitas, oh ternyata ini ya menang pun mungkin kan juri akan mengevaluasi. Iya. Oh ternyata yang menang di Purbalingga itu Yang seperti ini. robusta misalnya dari Jingkang misalnya. Oke. Ini pun kualitasnya begini, ke standar nasional masih jauh nih misalnya. Itu autokritik ke petani. Ah. Tapi itu menjadi penyemangat dengan kelompok-kelompok petani lain atau petani-petani lain untuk oh iya. Dan mereka akan minimal akan bikin standar-standar yang naik lagi gitu kan. Ya misalnya harapannya seperti itu. Ya, Jingkang kamu juara, SOP-nya gimana sih bikin robusta yang full wash Oke. ini? Bercerita, saya melakukan seperti ini perharinya, tahapannya seperti ini. Harapannya itu teredukasi ke petani yang lain. Walaupun itu harapannya begitu. Jadi kami berharap juga ada cupping kopi yang kemudian menarungkan rasa Kayak uji kopi, quality lah ya. uji quality, tapi publik yang ngetes. Iya. Bukan lah wong Bukan dari komunitas itu sendiri, Betul. tapi memang pure memang dari ya publik yang menilai kan. aja bebek silem ya lah maksudnya lah. Jadi intinya bahwa yang mungkin jenengan nanti Oke. wah kira jadi misalnya atau pemilik kantor kopi kemudian bilang wah ini jadi nih, oh ini tidak nih. Nah ini kan kita kalau perlu kita untuk promosi kita undang Dari luar. apa ya penguji rasa yang kaliber nasional lah. Oke. Misalnya kayak gitu itu menarik. Nah, tadi ketika mereka sudah ada event seperti ini nih, dan kemudian mereka mimpi. Mereka menyadari dan akan menjadi standarisasi. Iya. Dan kemudian mereka akan menghasilkan hasil biji kopi yang sesuai dengan standar. Betul. Ketika produk itu melimpah, tadi ada Bang Indaru bilang sampai 2 atau 3 kali, sing arep tuku sopo. Nah, secara market gimana? Apakah marketing itu sudah berjalan? Jadi stimulus yang dilakukan pemerintah saya apresiasi ya. Barusan tadi tadi pagi Pak Johan kontak saya, Bu Yuni dari Puspahastama itu sudah melakukan suatu upaya-upaya ke Dinperindak di provinsi tadi lelang itu. Arak BK kita lembus itu. Nah sekarang gerinya artinya ruang-ruang, bahkan kemarin dia mengatakan kalau mau ekspor ayo kita bantu. Ada jejaring yang bayar di muka lah ya. Oke. Bukan bayar setelah itu seger itu. Itu seger kalau Nah persoalannya kan ini kapasitas jujur aja. Kalau yang katakanlah dengan kualitas seperti itu kapasitas sekian ribu ton ya, aduh itu ngaeng lah menurut saya. Petani kita belum ke arah itu. Tadi kata kalau mau katakanlah yang natural petik merah aja dengan perlakuan natural itu nggak sampai banyak karena mereka sudah jotos sudah selesai itu. Itu jadi permasalahan besar itu. Betul, dan harus diakui bahwa kita jujur bahwa di kalangan petani juga ada ego. Ngomong, ayo bos apik, aku udah laku, kamu ikut saya standarnya saya gitu. Itu kan butuh di internal kita pun butuh mempertemukan bahwa oh ya udahlah kita sepakati itu. Tadi misalnya gini, si Randu dapat project 200 ton, katakanlah seperti itu. Dia hanya bisa memenuhi 100 ton. Standar robustanya dengan perlakuan full wash di Sirandu itu masuk ke mereka. Tapi yang 100 dia ngambil dari Jingkang, dari Purbasari atau ke Jobong. Itu beda lagi rasanya. Secara kualitas pasti beda dong. Struktur tanah ngaruh dong. Nah, itu kan butuh kesepakatan nih. Okay. Minimalnya jangan terlalu jauh banget lah ya, mepet ya. Mungkin sekian atau 5 derajat lah perbedaannya. Bisa itu. Jadi di kami pun sebetulnya di kalangan petani masih ada proses kesepakatannya untuk para itu. Ya karena itu kan harus menyatukan ratusan atau ribuan otak manusia untuk menjadikan standar. Nah, yang menarik Dinas Pertanian kemudian tergugah, kita berdialog dengan mereka. Loh, kopi kan belum nggak gitu karena pembinaan dalam budidaya, merawat tanaman, memupuk dan sebagainya Dinas Pertanian. Tadinya pertanian kalau nggak padi, palawija, kedelai. Ya, jagung, kedelai itu kan ada program itu. Sekarang ya. sudah merambah. Nah, sekarang sudah mereka bawa kelompok tani bahkan itu diarahkan untuk menjadi satu binaan dengan kopi, budidaya kopi.
Jadi petani kopi itu dimasukkan dalam satu besar KUD atau kelompok tani di sebuah desa. Jadi ada yang bergerak di misalnya Kejobong nih ada ketela pohon, ada kelapa, ya salah satunya kemudian kopi diakomodir gitu loh. Nah, setiap wilayah atau setiap daerah itu ada nggak sih kayak semacam koperasi atau perkumpulan mereka untuk nge-branding ini semua dari petani kopi itu sendiri? Kalau masing-masing petani udah punya branding, sudah punya branding. Enggak, maksudnya dari satu wilayah, misalkan dari Jingkang nih, satu komunitas petani di Jingkang mereka bikin sebuah perkumpulan, atau kalau dulu kan kalau di padi ada kelompok tani nih, Ya. Gapoktan. Nah di kopi gimana? Sama, mereka masuk dalam Gapoktan. Mereka tapi petani misalnya saya nih, saya punya di sana adanya Mas Haristu itu kopi Ji. Kopi Ji. Iya, kopi Jingkang. Ada yang di sama itu. Jadi mereka bercerita, Mas, ini kami di RT sekian di RW sana itu di bawah, itu udah beda lagi rasanya, Mas. Jadi memang betul strukturnya. Jadi itu nggak diambil, Mas. Yang kita mengelola ini misalnya. Gunung Malang sama Siwarak itu di atas 1000 ya. Itu udah masuk, udah enak. Gunung Malang itu sekitar 1600 ya. Itu pun kualitasnya sama. Nah, Bambangan udah mulai kemarin dapat bantuan sekitar 2000 atau 3000 pohon Arabica. Ini juga sekarang sudah mulai nih. Jadi sekarang lebih dari 1000 hektar ya untuk Arabica di Purbalingga. Atau enggak? Di sekitar Siwarak dan Siwarak Bambangan Serang. Oke. Di Siwarak sendiri 400 hektaran ada karena bekerjasama dengan perhutani. Kebetulan ketua LMDH-nya Mas Tenang, petani kopi juga. Jadi mereka masuk di antara sela-sela pohon pinus ditanami pohon kopi. Itu. Karena mereka 60% kan memang di bawah naungan yang bagus. Iya betul. Itu. Jadi ya di masing-masing wilayah ada, di Kejobong ada, di Pengadegan ada gitu kan, di Mas Rizky itu di Rembang ada, kemudian lari ke atas lagi terus Purbasari ada, di Siralu hampir seluruh ada ya? Ada. Komunikasinya mereka enak nggak antar kelompok nih? Dalam bentuk kesepakatan itu iya, mereka sudah memahami lah. Apalagi ya dulu sudah menjadi bukan rahasia umum, memang ada dinamika lah hilir dengan hulu. Tapi sekarang sudah menyadari bahwa ngapa sih harus kayak gitu. Ini kan soal ego masing-masing. Ayolah gabung. Nah, itu. Dan ini tinggal menunggu, kemarin udah kesepakatan ketua kompak Mas Brian dan Mas Azari, Mas Igo udah sepakat untuk ya udah kita nyamakan persepsi ini nih tentang seleranya hilir pasar market dengan petani harus mengikuti. Ini menjadi menarik ya. Kita harapannya kita menjadi satu wilayah yang tidak adanya kopi Purbalingga selesai, tidak ada hilir, tidak ada hulu lah, itu bahasanya begitu. Itu akan menjadi sebuah trigger yang luar biasa ketika hilir ketemu dengan hulu dan menjadi apa? Akan menjadi sebuah kesepakatan yang ada di situ. Betul. Akan menjadi standarisasi. Betul. Sing angel adalah merawat standarisasi itu, kesepakatan itu, Mas. Iya. Jangan merawat, menyepakati tentang SOP aja kita butuh energi. Angel ya. Ya antara SOP-nya kantor, saya minta, misalnya kantor kopi nih, saya minta robusta yang full wash dengan rasa seperti ini. Kafe sana beda lagi, sana beda lagi gitu loh. Ya kembali lagi ke ego itu. Tapi makanya kita kan minimal ya ada range yang kita sepakati. Ya itu yang harusnya itu butuh proses. Tapi ke arah sepakat ke arah itu udah luar biasa. Untuk kemudian menghilangkan ego hulu hilir udah luar biasa menurut saya. Nah itu seandainya hal itu terjadi, banyak nih petani kopi yang kaya raya, Mas. Amin. Cuma memang setelah ini kita selesai katakanlah hulu hilir, musuh kita adalah tadi itu tengkulak itu ya. Iya. Dan karena tadi saya bayangin seandainya itu terjadi, petani kopi sudah kaya raya, sudah standarisasinya sudah oke, kemudian yang dari hilir juga sudah promonya juga kuat, brandingnya kuat, semuanya ngepromo, Purbalingga akan menjadi kota kopi. Akhirnya yang di sana-sana sampai dengan Jakarta atau bahkan mungkin sampai ke luar negeri ada muncul kopi Purbalingga. Iya. Yang menarik begini sebetulnya. Ini kita apresiasi ke dinas ya. Jadi kita berharap ini kolaborasi antara Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian sama Dinpermasdes desa.
Dinpermades itu membina BUMDes. BUMDes itu ada di desa dan kaitannya dengan petani, dinas pertanian. Harapannya Gapoktan, dinas pertanian itu kemudian membeli itu, dikelola BUMDes, kemudian menjadi unit usaha. Unit usaha. Nah, nanti yang masarkan lewat fasilitas dinas perdagangan. Oke. Kita berharap seperti itu ya. Ya. Itu skema ke depan kita berharap, sehingga BUMDes itu orang mengwisata, Orang yang wisata, terus orang yang selfie apa kayak gitulah ya. sing umurnya berapa tahun Nah, juga rusak kan kami gitu. berharap salah satu unit usahanya adalah tentang komoditas pertanian dan perkebunan. Betul. Apa itu kapulaga, apa itu kopi dan sebagainya. Lah, kalau BUMDes itu teredukasi untuk menghasilkan biji kopi yang baik, green bean yang baik, ya sudah. Bukan hanya Purbalingga, Semua ini ya. Iya. Oke. Nah, tadi kita ngobrolnya banyak banget. Kira-kira Mas Indra itu ada nggak sih harapan, pesan ataupun kesan tentang kopi di Purbalingga? Ya, satu hal bahwa sebetulnya kopi di Purbalingga itu bicara dari petani sampai ke kafe. Oke. Petani ada wilayah yang memang harus dibina, Mereka bukan hanya dengan kendala dan dinamika soal budidaya tanaman, budidaya perawatan sampai pasca panen, ya. Artinya penjemuran dan sebagainya. Di sisi lain, ini soal bagaimana memastikan bahwa kualitas kopi petani baik dan diterima oleh pasar. Ini berat itu. Tapi kemudian kita jangan berpikir keluar daerah dulu, apalagi ekspor lah ya. Iya, iya. Jangan Branding dulu nih. Ya, branding dulu, kita sepakati dulu. Untuk SOP aja kita butuh waktu yang cukup panjang. Nah, dari kemudian kalau orang menikmati kopi Purbalingga itu bukan di Jakarta, mereka datang ke sini untuk menikmati kopi Purbalingga, harapannya begitu. Harapannya seperti itu ya. Karena di sini kemudian meningkatkan ya jumlah penginapan, kuliner yang lain dan Dupak sebagainya. nyepak lah. Nah, harapannya seperti itu. Oke. Inspirasinya seperti itu. Tapi memang satu kuncinya adalah memang harus kompak antara hulu dengan hilir. Ya minimal ketika takon ngene Robusta Purbalingga, oh ada Pak, Robusta Purbalingga ada Pak. Ini yang dari Kejobong, Ini yang dari sini, Jingkang, gitu. ini dari bukan mung satu nama itu loh. Oke. Padahal oh ini dari dataran rendah robustanya Pak. Ini robustanya ada di ketinggian sekian. Ini tempatnya ini titik koordinatnya ini. Jadi data-data itu sudah ada di sini harapannya gitu. Jadi di setiap kafe itu punya itu. Jadi biar pasar yang mengolah rasa itu. Ketika kemudian ternyata yang diterima dari Sirandu, it's okay. Kemudian maaf, robusta di sini hanya dari Sirandu, tidak menerima itu. Kalau mau diterima di sini, belajar sama Sirandu. Oke. Harapannya ada proses, ada duplikasi, proses persaingan positif, kedepannya begitulah. Oke. Oke, orang mudeng gitu mau. Sekarang sudah tahapan sudah itu. Sekarang sudah untuk menuju ke arah situ, Om. Iya. Jadi kita tunggu nih. Kita harus benar-benar menunggu antara hulu dengan hilir duduk satu meja ngopi bareng, Ya. menghasilkan kesepakatan dan SOP kan seperti itu, Bang? Minimal SOP. Orang muda karena di Liwano saya kantor kopi dengan di sana akan beda. Kami maunya standarnya ini, green bean-nya harus seperti ini, pasti itu. Ya, jelas. Tuh. Oke. Dari kopi yang kita nikmati itu ternyata mengalami proses yang begitu panjang. Dari menanam, memetik, proses kemudian bisa diminum seperti ini, dan itu butuh proses yang sebegitu panjang. Betul. Ketemu lagi di ngopi, ngobrol perkara